Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Pembelajaran 4 sekarang ya. Oke, ini adalah halaman berapa? Halaman 151 ya, kita bisa perhatikan ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runut. Jadi gunakan playlist. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap channel Insight Chamber, masuk ke dalam dan cari playlistnya kelas 5 buku tematik gitu ya. Oke, pembelajaran 4. Sore hari Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil nonton siaran televisi ya, nonton TV, makan roti sambil minum kopi di pagi-pagi. Nggak, sore hari ya. Hidupnya nikmat sekali. Siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat tertentu acara televisi ada jeda iklannya ini. Jeda iklannya banyak lagi ya, kadang-kadang ya bikin. Setelah iklan selesai, acara televisi kembali dilanjutkan. Yes, oke. Ya, wow, kelihatannya iklannya menarik sekali ya. Sampai melamun papanya Edo. Oke. Ketika Edo sedang asyik nonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Iklan. Ya, iklan ini yang bayar televisi ya, jangan marah. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amatilah iklan yang dilihat Edo. Badan wangi dan segar dengan keren body wash. Oke, setelah mencermati iklan tersebut, lakukan kegiatan berikut. Informasi apa saja yang kamu peroleh? Ya, informasi di sini adalah iklan komersial tentang body wash. Itu adalah kayak sabun mandi ya, sabun mandi cair ya, badan wangi dan segar. Ini adalah gambar berikut tersebut adalah iklan komersial, yang menawarkan body wash ya, body wash ya. Ini adalah sabun cair ya, sabun mandi cair ya. Kenapa tahu kalau itu cair? Karena ditempatkan di botol ya, merek keren, merek keren, mereknya keren. Apa itu yang merek keren? Ya, body wash, badan wangi dan segar. Ada Kayak sabun colek logonya itu. iya seperti, tapi ini sebenarnya kalau dari tempatnya ini sabun cair pasti. Tapi itu Ya. dari sudut pandang itu logonya itu kayak itu apa? Kayak sabun colek. Iya. Yang merek ekonomi itu. Iya, Bukan kayak sponsor ya? bukan. Bener kan lo kayak sabun Mirip. Merek Jadi lain, mirip definisinya. merek lain. Gambar tersebut adalah iklan komersial yang menawarkan body wash sabun mandi cair merek keren ya. Dengan menggunakan produk tersebut badan wangi dan segar dengan menggunakan ya produk tersebut ya, tubuh akan wangi dan segar ya, tubuh akan wangi ya dan segar. Segar bukan berarti diminum ya, segar itu perasaan segar, kayak Pak Ali habis mandi seger sekali. Asik. Oke, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik yang hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa kata-kata manusia yang teratur, musik, sound effect, jelekur atau apa gitu ya, suara petir, mau suara apa, tombak, suara angin ya, sound effect ya, suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Oke, iklan media digital interaktif internet ya.
Ini bisa pakai komputer atau HP. Iklan media digital interaktif internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam website, blog, YouTube. Ya, iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Amati iklan elektronik baik iklan radio, televisi maupun internet. Tulislah informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati. Berikan juga tanggapan tentang iklan yang kamu amati. Apakah iklan menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Tuliskan dalam kolom berikut. Misalnya nomor 1, media elektronik yang sering kita amati, misalnya ya komputer ya, atau HP, handphone, smartphone. Nah, coba kita akan lihat iklan apa ini enaknya. Iklan sabun mungkin atau iklan sampo ya, iklan mau puasa, ikan minuman, marjan biasanya. Ini khas, kalau marjan sudah muncul berarti sudah mau puasa, ya kan? Nah, ini kalau ini sudah muncul ya, ini artinya yang 2021 mana ini? Wah, ini yang terbaru ini pasti ya. Nah, ini contoh ya iklan yang terbaru ya. Wah, jadi perkasa ya, kuat dalam puasa kayak gini ini ya. Oke. Kalau kalian terlalu sibuk, ingat iklan marjan sudah keluar dan puasa mau datang. Ya gitu ya. Oke, ini ada superhero yang tahun 2021 ini ya, konsepnya adalah superhero. Oke. Smartphone ya, produk yang diiklankan misalnya minuman ya, sirup ya, sirup minuman marjan, sirup minuman. Tanggapan ya, iklan menarik ya, iklan mereknya langsung aja ya, produk yang diiklankan marjan gitu aja ya, sirup minuman merek marjan, minuman merek marjan ya. Tanggapan iklan menarik ya, iklan menarik ya, mengambil tema superhero, mengambil tema superhero ya, superhero mirip ini ya, Black Panther ya, mirip Black Panther. Nah, tapi ini bukan Black Panther, macan coklat. mirip Black Panther. Jadi terinspirasi mungkin di Marvel itu ada Black Panther. Ya, di sini dimirip-miripkan. Keren kan? Ya. Ada violence-nya juga. Ya. Ya, kita lihat di sini. Sangat menarik ya. Iklan seperti ini menghibur sekali. Wah, ada manusia, Batman-nya jadi tokoh jahat di sini ya. Ya, manusia kelelawarnya. Oke. Kita akan kembali ke sini lagi, apalagi media elektronik kedua mungkin radio ya. Kalian lihat apa di radio ya? Radio misalnya mendengar iklan layanan masyarakat ya, iklan layanan masyarakat ya, COVID-19 ya, iklan layanan masyarakat menghadapi COVID-19 misalnya, ada kan ya, di radio seperti itu. Iklan layanan, saya tulis agak kecil aja, iklan layanan masyarakat menghadapi ya, lebih cocok menghadapi COVID-19, menghadapi COVID-19 ya. Di situ biasanya ada narasi ya, narasi dari dokter, ada narasi
dari dokter, ya, dengan bahasa yang menarik. Ya, tulisannya kayak gini nanti diprotes ya. Narasi dari dokter dengan bahasa yang menarik. Oke, yang ketiga sekarang dari televisi, ya, atau TV, ya, dari televisi kita cari ikan apa lagi, ikan biskuit mungkin, ya, ya, iklan minuman ini sudah ya. Kita yang lain, misalnya iklan biskuit, mau apa, lebaran kayak gini, wah ini ada biskuit ya. Ya, kompilasi produk iklan biskuit, ya. Ya ini, misalnya ini ya, ini mau lebaran itu iklan-iklannya ya kayak gini, banyak iklan seperti ini ya. Oh, menarik sekali ya penataannya dan koreografinya bagus ya. Nah, ada penjelasan dari ahli gizi atau nutrisionis ya. Wow, oke. Animasinya menarik, ada penjelasan dari nutrisionis ahli gizi ya. Tadi iklan biskuit apa ini? Iklan biskuit Roma. Nah, misalnya iklan biskuit Roma. Iklan biskuit Roma. Ya. Roma. Ya, tanggapan iklan menarik ya, iklan menarik, iklan kayak gini pasti menarik ya, iklan menarik karena dijelaskan oleh ahli gizi. Nah, karena nilai gizi dijelaskan ahli gizi ya, karena keunggulan dijelaskan ahli gizi ya, ahli gizi dengan apa ya, ahli gizi ya dengan konsep sinematografi yang bagus, dengan konsep yang bagus. Oke. Pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Coba carilah iklan di media elektronik anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskan kolom begitu. Coba kita cari ya, ada enggak ya kira-kira ya iklan persatuan dan kesatuan, iklan persatuan. Nah, iklan persatuan dan kesatuan. Nah, coba iklan masyarakat persatuan dan kesatuan. Wah, ada ternyata ya. Nah, di sini. Oke. Wow. Ternyata ada iklan layanan masyarakat tentang persatuan dan kesatuan. Ya. Ini bagus ya. Bagus. Ya, bagus. Kota mana ini? Salatiga. Dari Salatiga ya. Bagus. Ya, layanan iklan masyarakat tentang persatuan dan kesatuan dari Salatiga. Bagus, kota Salatiga ya. Pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Coba carilah iklan dari media elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskan pada kolom berikut. Mari kita amati, terus kita tuliskan ya dari awal. Ya.
ya iklan dari YouTube ya, iklan video iklan ada di YouTube ya, tuliskan pertama ya, video iklan ada di YouTube ya, dengan judul ya, kalian bisa mencari sendiri ya. Pak Ali tuliskan judulnya iklan layanan masyarakat tentang persatuan dan kesatuan. Iklan layanan masyarakat tentang persatuan dan kesatuan. Nah, ya, di sini, ya, ini ada ilustrasi seperti puisi gitu ya. Alam, budaya, suku, bahasa, yang begitu. Iklan tersebut menceritakan keragaman yang ada di Indonesia. Tersebut menceritakan ya keragaman yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia ya, yang tidak akan ditemui di negara lain, yang tidak akan ditemui di negara lain. Ya, ini judul iklannya ya. Bisa cari sendiri dengan menuliskan kalimat frasa tersebut di YouTube. Itu banyaknya. Ya. Padu untuk mewujudkan negeri yang bebas dari diskriminasi. Ya, mengajak untuk berpadu Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan. Nah, sebutkan kemerdekaan bukan keragaman bukan gergaji yang akan memutus tali persaudaraan. Bukan gergaji yang memutus tali persaudaraan. Tali kok kemerdekaan keragaman, maaf, keragaman bukan gergaji yang memutus tali perbedaan. Keragaman bukan gergaji yang memutus tali persaudaraan. Oke, kita lihat lagi kalimat-kalimatnya. Atau perbedaan ya, tetapi adalah rantai. Oke. Dipersembahkan oleh ya. Nah, Aldas Henry, dari Uren ya. Oke. Didukung oleh SMK Tunas Harapan Multimedia. Ya. Dari multimedia SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Ya. Didukung oleh tersebut didukung oleh multimedia SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Multimedia SMK Tunas Harapan. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Tunas Harapan. Nah, ini dibuat perseorangan ternyata ya, iklan layanan masyarakat
dipersembahkan oleh siapa ini? Aldias Henry, ya, dibuat oleh Aldias Henry. Dibuat oleh Aldias Henry. Ya, iklan ini hanya bisa ditemui di YouTube ya. Ya, ini mungkin iklan ini berguna untuk tugas. Ya, oke. Itu contoh iklan, bagus iklannya untuk apa? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan, hidup hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat berbangsa antara lain mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Ini usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa ya dalam membina persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan ini tanggung jawab banyak pihak, salah satunya adalah pemimpin ya. Mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada, mengadakan pemerintahan secara adil dan terbuka. Ini penting sekali ya, tidak hanya menyuruh tapi memberi kepastian, keadilan ya. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia ya. Bukan hanya di Jawa pembangunan ya, di seluruh wilayah Indonesia. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Penting ini. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, setiap warga masyarakat harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka akan berbuat semaunya, pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah ini ya. Pertengkaran antar warga, sombong, pilih-pilih teman, pertengkaran antar warga, tawuran antar pelajar atau warga, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan, ya, konflik antar suku dan lain-lain. Jadi hati-hati dalam dialog antar agama ya, jangan sampai terjebak pada kondisi saling mengejek. Perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Ayo bermain peran. Kamu dapat belajar tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain peran. Bentuklah kelompok terdiri atas 6 anak. Ke-6 anak nantinya berperan sebagai Siti, Lani, Udin, Beni, dan Dayu, dan Pak Guru. Pelajari naskah yang untuk bermain peran berikut. Berlatihlah sampai kelompok kalian menguasai permainan perankanlah di depan kelas. Kesombongan membawa petaka. Sekolah sedang mengadakan kegiatan jelajah alam yang diikuti peserta didik kelas 5 dan 6. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kegiatan jelajah alam tersebut, tim yang paling giat dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik dapat mendapat penghargaan. Siti, Lani, Udin, Beni, dan Dayu berada pada satu kelompok. Beni adalah anak yang pintar, namun kurang bisa bekerja sama dengan temannya. Karena sikapnya yang sombong, Dayu sebagai pemimpin regu merasa kesulitan mengatur anggota regunya. Nah, acara jelajah alam pun mereka rasakan memasuki hutan. Acara jelajah alam pun dimulai ya. Mereka segera memasuki hutan dan mencari jejak. Nah, ini mulai ada dialognya ya. Kalau cuma begini sih, aku tahu betul kondisi hutan ini, pasti kelompok kita yang menang nantinya, kata Beni dengan sombong. Kita tidak boleh sombong, Beni. Yang penting kita harus selalu bersama dan tidak boleh terpisah, kata Dayu. Tiba-tiba Lani berkata, lihat,
ada persimpangan di depan, kita harus memilih jalan yang mana ya? Sepertinya ada sandi yang harus kita pecahkan untuk bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih, kata Siti. Biar aku saja yang mengerjakan sandi itu. Kalian tunggu aja di sini, kata Benny. Kita kerjakan sama-sama saja, kita kan satu kelompok, kata Dayu. Nanti malah kelamaan, sudah biar aku saja yang mengerjakan. Kalau cuman sandi begitu sih gampang, kalian nurut aja. Biar kelompok kita sampai paling cepat dan juara, kata Benny. Tidak bisa begitu, kita kerjakan bersama-sama aja, kata Udin. Kemudian mereka berdiskusi memasangkan sandi untuk menentukan arah yang mereka pilih. Diskusi berjalan alot karena ada perbedaan antara Benny dan teman-temannya. Menurutku sandi itu mengatakan bahwa kita harus mengambil jalan ke kanan. Tetapi biar kita sampai di pos paling cepat, kita cari jalan pintas aja. Kita berjalan ke kiri memotong arah. Aku tahu hutan ini karena aku pernah kesini berkali-kali, ujar Benny mantap. Tidak, kita harus berjalan sesuai petunjuk arah, kata Udin. Sekarang aku tanya, di sini yang paling pintar siapa? Aku kan? Aku juara kelas. Kalian semua memiliki peringkat di bawahku. Itu berarti kalian harus nurut kata-kataku. Aku yakin keputusanku yang paling benar, kata Benny dengan sombong. Mereka terus berdebat. Dayu, Lani, Udin, dan Siti sependapat, sedangkan Benny tidak sependapat sendiri. Sudah. Sekarang kita ikut suara terbanyak aja. Aku, Lani, Siti setuju dengan pendapat Udin. Berarti kita jalan ke kanan, kata Dayu. Tidak, silakan saja kalian berjalan sendiri. Pasti kalian akan tersesat karena jalannya memutar kalau menuju pos. Biar aku sendiri berjalan ke kiri, kata Benny. Jangan Benny, kita harus selalu bersama. Jangan pergi sendiri. Nanti kalau kamu tersesat bagaimana? Pokoknya kita harus tetap bersatu, ujar Lani. Kalau begitu kalian harus turuti kata-kataku. Kita berjalan ke kiri, kata Benny. Tapi kompasnya membidik 60 derajat ke arah utara, sesuai dengan kata-kata pada sandi itu. Berarti kita harus mengambil ke kanan, kata Siti sambil membidik kompas di tangannya. Apapun alasannya, aku akan berjalan ke kiri. Ini keputusanku. Karena aku lebih tahu daerah ini. Kalian tidak mau ikut dengan aku, ya sudah, selamat jalan, aku pergi sendiri. Biar nanti aku sampai lebih dulu di tempat tujuan, kata Benny sambil berlalu meninggalkan kelompoknya. Siti, Lani, Udin, Dayu tercengang dengan sikap Benny. Mereka berusaha mencegah Benny, namun terlambat. Benny sudah berlari dengan cepat. Dengan sangat terpaksa mereka melanjutkan perjalanan tanpa Benny. Sampainya di pos, ternyata kelompok mereka nomor 2. Ada satu kelompok yang telah sampai terlebih dahulu di pos itu. Mereka kemudian teringat dengan Benny. Benny tidak ada di sana, sehingga semua kelompok berkumpul di pos tersebut. Benny tidak muncul. Mereka kemudian merasa ketakutan, khawatir jika Benny tersesat di dalam hutan. Dayu melapor kepada Pak Guru. Tak lama kemudian Pak Guru meminta Siti, Lani, Udin, Dayu untuk ikut bersama tim mencari keberadaan Benny. Sementara di tengah hutan, Benny bingung. Ia tiba-tiba lupa dengan jalan yang harus ia tempuh. Kenapa sepertinya aku hanya muter-putar saja? Dari tadi sepertinya jalan yang kulalui sama, aku tersesat. Coba aku nurut sama mereka, pasti kan gengsi, masa aku paling pintar harus nurut sama mereka yang pintarnya di bawah aku, kata Benny. Benny menyesal, ternyata dia telah bersikap sombong. Kesombongan akhirnya justru mencelakakan dirinya. Setelah beberapa lama akhirnya Benny dapat ditemukan. Hari sudah petang, mereka mulai kemudian bersama-sama menuju pos. Teman-teman, aku minta maaf ya karena kesombonganku kalian harus jadi repot mencari aku, kata Benny kepada teman-temannya dengan menyesal. Tidak apa-apa Benny, lain kali kita harus kompak dan bersatu. Kamu memang pintar Benny, tapi kesombonganmu harus dihilangkan, kata Udin. Setelah kalian membaca cerita kesombongan membawa bencana, sikap seperti Benny sudah selayaknya tidak kita tiru. Sikap sombong seperti yang dilakukan oleh Benny dapat menjadi penyebab pecahnya persatuan dan kesatuan. Para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan dan kesatuan tidak terpecah. Sekarang coba kalian sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan sehingga tercipta kerukunan hidup masyarakat berbangsa. Tulislah ceritamu pada buku tugas, lalu kumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk dinilai. Ya, ini usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa membina persatuan dan kesatuan ya. Jadi catatan sejarah
yang paling apa ya, yang paling mungkin berkesan dalam hubungannya dengan pembinaan persatuan dan kesatuan adalah Sumpah Pemuda. Ya, dulu pada tanggal 28 Oktober 1928 ya, para pemuda berkumpul, para pemuda ya, ini sebelum merdeka loh ya, 1928. Para pemuda berkumpul ya, ya, para pemuda dari berbagai para pemuda dari berbagai perwakilan ya, para pemuda dari berbagai perwakilan organisasi ya, para pemuda mewakili berbagai macam organisasi ya, mewakili berbagai organisasi berkumpul untuk untuk membuat sebuah sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda ya, berkumpul untuk ini ya, berjuang dari segi organisasi, pada intinya berkumpul untuk berjuang ya, dari sisi organisasi dan nasionalisme ya, mereka adalah para pemuda-pemuda yang terpelajar, adalah pemuda-pemuda terpelajar dari seluruh penjuru negeri ya, pemuda-pemuda termasuk perempuan ya, pemuda-pemuda ini ya, terpelajar dari seluruh penjuru negeri, seluruh ya, daerah di Indonesia gitu aja ya, daerah di Indonesia ya. Mereka menghasilkan sebuah sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, menghasilkan sebuah sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Jadi kemerdekaan ini sudah dirintis jauh-jauh sebelum tahun 45. Tahun 1928 ini hampir 20 tahun sebelumnya ya, ini kan Sumpah Pemudanya mulai dirintis, mulai dibicarakan, mulai direncana mungkin ya sejak 20 tahun sebelum kemerdekaan itu sendiri sudah banyak organisasi-organisasi muncul. Ya, intinya seperti itu yang ingin Pak Ali sampaikan. Jadi kemerdekaan ini tidak tiba-tiba muncul tahun 45, enggak, prosesnya panjang. Edo selesai belajar, tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya. Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah. Kebetulan tetangga sebelah peternak ayam petelur. Ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual esok pagi. Saat keluar rumah, Edo bertemu dengan tetangganya yang baru pulang dari berjualan di pasar. Edo sejenak merenung. Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota. Edo sadar ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya. Mulai dari peternak ayam, pedagang roti seperti ibunya, pengrajin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya. Ya, tahukah kamu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budayanya masing-masing. Keragaman budaya yang merupakan satu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam memengaruhi mata pencarian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencarian masyarakat Indonesia juga beragam. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencarian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Caranya antara lain sebagai berikut.
tidak mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain. Mata pencarian masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkannya. Misalnya, kamu mendapati seorang pengamen yang sedang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya. Kamu tidak boleh mencela bahkan merendahkan. Menghormati orang yang sedang bekerja. Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurutmu. Ya, untung-untung dia masih bekerja, ya kan? Misalnya kamu sedang memasuki gerbang sekolah, kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala, menunjukkan rasa hormat kita, ya. Ini pekerjaan yang halal. Itu jauh lebih terhormat dari kelihatan keren tapi ternyata korupsi, ya kan? Nah, menghadapi pekerjaan, menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun, asal halal ya dan bermartabat. Misalnya dengan ibu penjaga kantin sekolah, pedagang kaki lima, pemulung dan semuanya, itu semua adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang sah, ya. Membiasakan membeli produk-produk lokal, ya. Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika kamu membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencarian masyarakat. Biasanya di kampung, di RT itu ada grup WA, ya, sosial media. Itu tetangga-tetangga itu sering menawarkan produk, ada yang jual telur, jual beras, ya, jual baju, ada yang membersihkan AC, macam-macam. Sebaiknya kita ambil itu saja, ya. Pak Ali juga seperti itu, ya, beli apa-apa gitu. Kalau tetangga menawarkan, walaupun mungkin selisih harga, tetap milih yang tetangga saja, ya. Sambil mempererat tali persaudaraan, mempererat kerukunan, membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Ini ya, mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat pertanian masyarakat sehingga mereka tidak langsung dapat secara tidak langsung membantu mensejahterakan petani Indonesia. Misalnya sekarang harga cabai mahal, tetap aja kita beli, ya. Ini saatnya petani cabai sedang bahagia-bahagianya, ya kan? Ya. Kita beli apel Malang misalnya, itu produk dalam negeri. Kita pilih ya sesuatu yang dalam negeri lah, ya. Banyak buah naga, banyak pepaya, pisang, kita pilih, ya. Kalau ada yang dalam negeri, kita pilih dalam negeri. Ya, itu lebih baik. Nah, karena petani kita yang akan maju nantinya. Kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencarian masyarakat yang multi budaya dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang cobalah berdiskusi dengan temanmu tentang cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha, ya. Ya, jadi dan kalau nawar jangan kebangetan juga, ya. Kasihan toko-toko kelontong yang kecil-kecil itu, ya. Jadi kita berbagi rezeki lah, ya. Ayo berdiskusi, lakukanlah diskusi bersama teman-teman satu kelas dan Bapak Ibu guru. Tema diskusi adalah tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Tentu saja yang menjadi pembicara atau notulen dan moderator berdiskusi, tentukan siapa yang menjadi pembicara. Notulen itu yang nyatet, ya. Moderator itu yang mengatur jalannya pembicaraan atau mengatur jalannya diskusi. Berdiskusilah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengungkapkan pendapat dan pertanyaan dengan sopan dan santun. Belajar berdiskusi dengan baik. Berikut hal-hal yang didiskusikan. Daerah tempat tinggal, ya, jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan 3 kegiatan ekonomi. Apa itu? Ada produksi, ya, distribusi, dan konsumsi, ya. Pasti banyak pekerjaan yang melibatkan ini di sekitar kalian, ya. Cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi, bagaimana kita menghargai petani, bagaimana kita menghargai tukang becak. Tukang becak itu termasuk distribusi, ya kan? Nah, buatlah kesimpulan hasil diskusi, kumpulkan hasil diskusi kepada Bapak Ibu guru. Tanpa Pak Becak yang membawa mungkin sayur dari
satu tempat ke tempat lain, dari petani ke pasar. Lah kita mau beli sayur, siapa yang menyediakan, kan gitu ya. Mereka ikut berkontribusi dalam mensejahterakan kita juga, ya kan. Nah, ayo renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Ya, kita sudah mempelajari di sini mulai dari Edo tadi ya. Ya, Edo tadi iklan ya, kita belajar tentang iklan. Ya, kita belajar tentang iklan. Ya. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Media iklan. Ya, kita juga mencari makna dari iklan. Makna dari iklan atau isi ya. Mencari isi dari iklan. Isi dari sebuah iklan. Sebuah iklan. Ya, kemudian kita juga belajar tentang bermain peran, dan kita menghormati pekerjaan orang lain. Pekerjaan orang lain. Ya. Perhatikan saat orang tuamu membeli baju, tas, sandal ataupun sepatu, baik untuk mereka sendiri maupun untuk dirimu, di mana mereka sering membelinya. Jadi biasanya memberi baju, tas, sandal, sepatu ya biasanya kita beli di pasar ya, di pasar. Ya. Apakah produk yang mereka pilih merupakan produk dalam negeri atau impor? Ya, kalian tulis ya. Biasanya kalau di pasar dalam negeri, kalau impor biasanya di mall ya. Ya, produk dalam negeri. Dalam negeri. Ya. Kalau di pasar biasanya dalam negeri. Nah, kalau di mall biasanya produk luar negeri. Tapi kalau kalian biasanya di mall ya tulis saja di mall ya, jujur aja enggak apa-apa. Diskusikan dengan orang tuamu tentang dampak memilih produk dalam negeri dan produk impor. Apabila kita memilih produk dalam negeri, kita memilih produk dalam negeri, artinya kita menunjukkan keberpihakan kita pada pengusaha dan dalam negeri. Kita menunjukkan keberpihakan ya, keberpihakan kita pada para pengusaha dalam negeri. Pengusaha dalam negeri. Ya, jangan dikit-dikit impor ya. Apabila kita memilih produk dalam negeri, artinya kita menunjukkan keberpihakan kita pada para pengusaha dalam negeri, dan ya, kita juga ikut memajukan ekonomi bangsa. Kita juga ya ikut dalam memajukan ekonomi bangsa. Nah, jadi kalau mau beli ayam, pilih yang produk dalam negeri ya. Jangan selalu digerai-gerai impor terus ya. Ya, bebek goreng ya itu pilih yang gerainya adalah produk dalam negeri ya. Walaupun yang produk-produk dari luar negeri, cabang-cabang dari luar negeri itu lebih keren ya, tapi kita tunjukkan pada siapa kita berpihak sejak dini. Oke, untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas di video lain atau akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.